Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di perusahaan dan permasalahan di bidang pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia secara umum adalah sebuah upaya perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia inilah yang nantinya akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, yang dimana semua masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan akan menjadi perhatian perusahaan. Melalui divisi HR, perusahaan berupaya untuk mengelola permasalahan yang terjadi pada SDM yang dimiliki agar selaras dengan nilai dan budaya yang dimiliki. Yang dimana fungsi divisi HRD ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk memberikan manajemen talenta yang berkualitas. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, serta pengarahan sumber daya manusia yang bekerja. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Fungsi sumber daya manajemen manusia ini ada 9. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tujuannya yakni untuk mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa akan mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua ini ada perekrutan atau rekrutmen. Perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, seleksi. Pada tahapan ini terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum vitae. Kemudian, kandidat yang kriterianya memenuhi harapan perusahaan ini akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Pada divisi HRD akan memberikan tes secara tertulis maupun wawancara atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima. Selanjutnya ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pada orientasi ini fungsinya untuk menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Sementara pelatihan ini diatur dalam Undang-Undang tahun 2003. Sementara pengembangan terdiri dari mentoring, coaching, dan lain-lain. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Di dalam evaluasi kinerja ini terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Dengan evaluasi ini, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Selanjutnya ada fungsi kompensasi dan pengajian pada manajemen sumber daya manusia. Kompensasi ini diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Untuk memberikan tingkat kompensasi yang baik kepada karyawan, manajemen harus memiliki pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik. Selanjutnya ada pengintegrasian. Fungsinya ini pada manajemen sumber daya manusia untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Selanjutnya ada pemeliharaan SDM. Fungsinya ini untuk memberikan divisi HR agar kerjasama antar karyawan dan perusahaan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Cara untuk mempertahankannya yakni dengan melakukan teknik komunikasi yang baik sehingga HR mampu memiliki kondisi dan kebutuhan para karyawan. Dan yang terakhir ada pemberhentian. Fungsi ini sangat penting karena untuk meminimalisasi gugatan hukum akibat penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya akan bahas mengenai permasalahan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Permasalahan manajemen sumber daya manusia antara lain yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah SDM yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntunan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Yang kedua, kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia.
Pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim, yang mana tercermin dari berbagai masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa yang masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, dampak aturan undang-undang pendidikan yang kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita ke depannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat berakibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia adalah tidak menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh para penyedia kesempatan kerja. Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang keempat, kurangnya keahlian sumber daya manusia. Keahlian dalam sumber daya manusia untuk menguasai sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia. Dengan keahlian tersebut, maka ia akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dan yang terakhir ini, keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun, dapat diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. Yang kedua, penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah. Yang keempat, penyediaan program pelatihan bagi pengajar dan pencari kerja. Dan yang terakhir ini, mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.